Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan tentang perintah sholat itu, kita ingatkan saja, Pak. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah hafal, tapi kita ingatkan saja. Rasul tentang sholat ini, muru auladakum bisolatihim wahum abna'u sab'in. Ajari anak kita atau ajari diri kita ini melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Usia berapa, Bu? 7 tahun. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan anak untuk menunaikan kewajiban belajar sholat pada saat berusia 7 tahun. Usia berapa, Bu? 7 tahun. Wadribuhum wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukul anakmu kalau meninggalkan sholat ketika berusia 10. Usia berapa, Bu? Perintah sholat usia berapa? 7 tahun. Meninggalkan sholat dipukul usia berapa? Kalau di atas 10 tahun apa perintahnya kira-kira, Pak? Jangan. Ya. Nah, ini renungan. Kalau di usia 10 tahun kita meninggalkan sholat, perintah Nabi pukul terhadap anak. Artinya apa? Kalau usia kita sudah di atas 10 tahun, wanita sudah mulai datang bulan, laki-laki sudah pernah bermimpi, maka tidak ada halangan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada halangan untuk meninggalkan sholat. Kita ini terbalik, Pak. Karena ngejar kehidupan dunia, sibuk pegawai, sibuk pedagang, sibuk urusan partai, sibuk kampanye, mengejar dunia, padahal kita tidak sadar pada akhirnya kita meninggal dunia. Ngobrol dengan cucu, alhamdulillah Cuk, hari ini cuma dapat maghrib dan isya, Pak. Padahal umur 40-an. Betul lah, Bu? Ya. Nah, berkaitan dengan sholat ini saya gambarkan di hari kiamat nanti, Pak. Dengarkan baik-baik. Ya. Di hari kiamat nanti, ketika manusia itu dihidupkan kembali dan berkumpul di padang mahsyar, ada 4 kelompok manusia tentang sholat. Nah, ini dengarkan baik-baik. Nanti bapak dan ibu masuk kelompok mana, evaluasi dan tanyakan kepada hatinya masing-masing. Kelompok pertama, orang yang sholat, pahalanya, Pak. Ada orang yang bangun dibangkitkan di hari kiamat, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Terang bagaikan sinar apa, Bu? Matahari. Orang yang bangun dari alam kubur, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa ini? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia. Dia rajin berjamaah sholat di masjid. Azan belum dikomandangkan, dia sudah datang duluan di masjid. Nah ini, Pak. Jadi orang yang rajin berjamaah di masjid, belum masuk waktu lah datang, belum azan dia datang duluan. Nah, orang yang seperti itu di hari kiamat nanti pahalanya dibangkitkan sinarnya seperti sinar mata. Ada lagi kelompok yang kedua, sinarnya mulai redup, Pak, seperti sinar bulan. Sinar apa, Bu? Bulan. Siapa ini, Jibril? Muhammad, inilah umatmu. Waktu hidup di dunia dia rajin berjamaah di masjid, tapi seringkali masbuk. Orang sudah 1 rakaat baru datang. Orang sudah 2 rakaat baru datang. Tapi saya yakin di musola ini yang kelompok kedua ini, Pak, ya. Azan dikomandangkan baru rame-rame berguyur sampai uduk dari rumah. Jadilah. Ya kan? Jadi orang yang rajin berjamaah di masjid, walaupun dia seringkali terlambat jadi orang-orang yang masbuk, di hari kiamat nanti pahalanya terang, pahalanya seperti sinar.
Makanya dalam Islam ada istilah, ada seorang hamba itu yang menjadi tamu-tamu Allah, ada orang-orang itu yang tidak menjadi tamu Allah. Siapa orang yang menjadi tamu-tamu Allah? Nah ini kita harus raih Pak, siapa orang-orang yang menjadi tamu-tamu Allah? Mau tidak Bu jadi tamu Allah? Tamu Allah itu adalah orang yang ketika dipanggil melaksanakan sholat, sebelum azan dikumandangkan, dia sudah datang duluan. Itulah tamu-tamu Allah. Kelompok ketiga, ada orang yang dibangkitkan dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi wajahnya bersinar mulai redup, tidak seperti sinar matahari dan bintang, dan matahari dan bulan, tapi seperti sinar apa Bu? Bintang. Ini kelompok ketiga Pak. Bangkit dari alam kubur, wajahnya tetap bersinar tapi kecil, bagaikan sinar bintang. Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa ini Jibril? Muhammad, inilah umatmu waktu hidup di dunia. Dia rajin melaksanakan sholat, tapi tidak pernah berjamaah di masjid. Di kantor dikerjakan, di rumah dikerjakan, ketika kerja masuk waktu sholat dikerjakan. Artinya apapun pekerjaannya di dunia, begitu masuk waktu sholat, sholat tidak pernah dia tinggalkan, selalu dijaga. Nah orang yang seperti itu, maka sinarnya seperti sinar bintang. Nah renungkanlah Bapak, masuk kelompok mana deh? Masuk mana nih Bapak? Matahari, bulan, atau bintang? Sudah bisa kita menanyakan diri kita. Ya Bu ya? Kita bisa bertanya, apakah saya masuk kategori sinar bulan, sinar matahari, atau sinar bintang? Nah renungkanlah mulai malam ini Pak. Kelompok yang keempat, yang terakhir. Nah ini dengarkan baik-baik Pak. Ada orang yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, semuanya manusia, tapi tidak mendapatkan sinar. Sinar matahari tidak, sinar bulan tidak, sinar bintang tidak. Kepalanya berubah menjadi kepala batu. Kepalanya berubah menjadi kepala batu. Coba Ibu bayangkan, bangkit dari alam kubur, orang lain mendapatkan sinar, tapi dia bangkit dari alam kubur, kepalanya kepala babi. Bertanya Muhammad kepada Jibril, Jibril, siapa ini umatku yang berubah kepalanya jadi kepala babi? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia. Dia beragama Islam, tapi tidak pernah menunaikan sholat sama sekali. Tidak pernah apa Bu? Tidak pernah sholat sama sekali. Agamanya saja Islam Pak, tapi sholat tidak pernah. Nah orang yang seperti itu dibangkitkan di hari kiamat nanti, kepalanya seperti kepala batu.